Saya menantang pesulap merah. Pesulap merah tanah dancok juga pesulap merah wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas GNS atau Gus Nur Syamsun dengan pesulap merah, ya, di mana GNS ini melontarkan sebuah tantangan kepada pesulap merah. Luar biasa sekali teman-teman. Saya menantang pesulap merah. Ayo, saya tantang pesulap merah. Ini saya sudah pakai baju merah ini. Mungkin teman-teman yang baru bergabung di channel ini belum kenal dengan GNS. GNS ini salah satu guru spiritual pembasmi dukun santet. Dia salah satu juga pengasuh Padepokan Cakra Lodaya, ya, Padepokan Cakra Lodaya. Jadi GNS ini sudah lama sekali saya ikuti channelnya, ya, semenjak subscriber 200.000 pada saat itu sampai sekarang saya ikuti, ya. Jadi buat pendukung GNS atau murid-murid GNS, jangan marah, jangan berkecil hati, jangan berasumsi hal-hal yang tidak baik. Saya tidak bermaksud ingin menjatuhkan, ya, nama baik idola kalian atau nama baik Gus kalian, ataupun saya tidak bermaksud ingin mencari musuh dengan GNS, ya, tidak sama sekali teman-teman. Saya membahas seputar konten apa yang saya lihat, apa yang sudah saya ketahui, apa yang sudah saya lihat, saya dengarkan langsung melalui media sosial, terutama di YouTube. Jadi GNS ini menantang pesulap merah bukan berarti dia bermusuhan dengan pesulap merah, bukan, ya teman-teman, bukan seperti itu. Kalau berbicara tentang tantangan, bukan berarti itu membawa permusuhan, bukan berarti itu tidak baik, bukan seperti itu. Akan tetapi tantangan untuk bersilaturahmi ataupun persahabatan seperti yang dilakukan oleh GNS ini. Menurut GNS ini, dia menantang pesulap merah bukan untuk adu ilmu, bukan ini itu segala macam, tapi dia ingin mengenal dengan pesulap merah. Saya pengen kenal, saya pengen akrab lah, pengen kenal dekat. Seperti apa sih Mas Marcel ini? Ya, iri bilang bos. GNS iri tentunya. Pesulap merah diundang ke tempat Kang Ujang Bustami. Pesulap merah datang ke tempat Gus Samsudin. Masa ke tempat GNS nggak didatangi? Makanya dia mengundang pesulap merah. Jadi itu harus dipahami. Ya saya iri lah, saya iri. Masa di tempatnya Kang Ujang didatangi, di tempatnya Samsudin didatangi, masa di tempat saya enggak? Saya kan pengen juga kenal deket sama Mas Marcel. Untuk video selengkapnya bagaimana kalian bisa tonton di channel GNS Live Streaming, ya, di channel yang ini. Nah, dalam hal ini menyangkut konten-konten GNS sudah saya jelaskan, sudah pernah saya membuat video tentang konten-konten GNS. Bahkan dia sendiri sudah menjelaskan. Dia berani dan jujur, ya. Walaupun mulutnya ceplas-ceplos tapi orangnya baik menurut saya. Dia jujur. Dia berani mengatakan bahwa kontennya itu hiburan, kontennya itu settingan. Bukan dia saja teman-teman, banyak konten-konten kreator yang grebek dukun di YouTube itu settingan, ya, settingan teman-teman. Ya, settingan. Punya siapa yang tidak settingan, punya siapa? Tunjukkan. Semuanya settingan. Mereka tidak mau mengatakan settingan di dalam kontennya karena mereka menjaga privasi, menjaga harga diri, menjaga image atau menjaga viewer atau penonton. Hanya itu. Jadi sahabat-sahabat, saya katakan siapa yang tidak settingan, siapa? Kalian sebut saja namanya, siapa yang tidak settingan, siapa? Kang Ujang Bustami, sama, settingan. Yang kalian sebut di komentar, semua itu settingan. Gus Samsudin itu benar dia, apanya yang benar, apanya yang tidak. Kalau kontennya yang ada di YouTube, semua tidak benar. Seperti gebek dukun, settingan. Seperti pengobatan, rata-rata trik yang digunakan. Nah, dalam hal ini banyak juga pengobatan-pengobatan yang sudah dibongkar oleh GNS. Pengobatan tipu-tipu yang menggunakan trik. Salah satunya juga pengobatan media kelapa. Sudah pernah dibongkar oleh GNS. Yang viral selama ini Gus Samsudin Jadab dengan pesulap merah, ya, perseteruan, yaitu pembuktian, sehingga masalah ini untuk sekarang sudah melebar kemana-mana, ya. Pembuktian gagal,
masalah sudah melebar kemana-mana, ya. Perseteruan ini sudah melebar kemana-mana, sehingga muncul para dukun-dukun untuk melaporkan pesulap merah, ya. Ada yang membuka sayembara 100 juta tentang pembuktian ilmu kebal yang dilakukan oleh Dr. Ricard. Kemudian ada dukun juga muncul untuk menantang pesulap merah adu tembak menggunakan senjata gotri. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Mungkin ke depan akan lebih banyak lagi tantangan-tantangan yang akan muncul. Ya, sebenarnya masyarakat Indonesia ini sangat menunggu-nunggu, sangat menanti-nantikan Gus Samsudin Jadab dengan pesulap merah melakukan agenda pembuktian. Ya, namun apa boleh buat teman-teman, nasi telah menjadi bubur. Ya, pembuktian gagal. Itu Gus Samsudin Jadab ngeyelnya minta ampun teman-teman. Minta ampun, dia ngeles supaya pembuktian gagal. Kalau pembuktian gagal, video-videonya tidak akan terbongkar. Dan untuk mendapatkan nomor pribadi Gus Samsudin itu sangat susah sekali teman-teman. Kecuali kita menjadi sahabat dia, menjadi orang-orang terdekat dia, menjadi pendukung dia. Dia tidak mau kasih nomor handphonenya, nomor HP-nya kepada lawan-lawannya. Ya, kita lawan teman-teman, bukan musuh, lawan, perang konten. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh pesulap merah ini menurut saya adalah juga perjuangan, ya, untuk memberantas tipu-tipu. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dalam dunia spiritual, ya. Banyak masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, masyarakat yang awam-awam sehingga mengetahui tentang yang sebenarnya. Ilmu sulap dianggap sebagai ilmu hikmah. Ketika saya misalnya tidak mempercayai tentang keilmuan para doboler ini, saya dituduh langsung sebagai orang yang tidak percaya tentang hal gaib. Padahal kita sudah sepakat semua agama itu wajib mempercayai tentang hal gaib, ya, surga, neraka, ya. Kemudian semua agama itu melarang keras untuk percaya terhadap perdukunan. Sesuai dengan apa yang saya dengar dari pesulap merah, yang mengatakan bahwa dia bukan tidak percaya terhadap sihir, dia percaya tentang sihir, namun dia tidak percaya tentang santet. Luar biasa sekali, ya, pesulap merah, ya. Kalau santet itu sebenarnya pengancaman, ya, pengancaman. Kalau ada santet seganas itu, segarang itu, sehebat itu bisa dicokek secara online, saya tantang, ya, coba buktikan. Nggak ada teman-teman, ya. Santet itu memang ada, tapi tidak seperti yang ditunjukkan di YouTube yang bisa dicekik-cekik secara live, secara online. Itu double teman-teman. Mungkin itu untuk hiburan dilakukan seperti itu. Kalau santet yang berbahaya itu adalah racun. Racun membunuh tanpa menyentuh. Orang yang sakti itu orang yang bisa melawan hawa nafsu sebenarnya. Untuk apa kita sakti? Sakti beganas, sakti begini. Sedangkan kita tidak bisa mengendalikan, berperang melawan hawa nafsu. Orang yang sombong itu mereka yang selalu memamerkan kesaktian setiap saat di YouTube. Gorok begana, gorok begini, santet begana, santet begini. Tapi double teman-teman. Kalau untuk hiburan oke lah, tapi untuk menipu itu jangan teman-teman. Ya, kasihan masyarakat kita. Masyarakat awam, mereka tidak paham tentang hal ini. Mereka terlalu lugu, terlalu awam seperti saya. Walaupun saya bodoh, saya tidak mau dibodohi. Walaupun saya goblok, saya tidak mau digobloki. Untuk melihat sesuatu itu menggunakan kedua mata, ya. Kita juga masih punya dua telinga untuk mendengar, punya hati untuk merasakan. Jadi gunakan akal yang sehat, gunakan akal yang waras. Gunakan akal yang sehat, akal yang waras, ya. Supaya kita dapat melihat yang mana yang benar, mana yang salah tentang nilai-nilai sebuah kebenaran. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Oke, itu saja dari saya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.